Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Lebudaran, yang kami hormati Bapak Ibu peserta presentasi dari calon guru. Pertama-tama marilah kita senantiasa mendengarkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada saat ini kita masih diberi umur panjang, sehat, walafiat, dapat berkumpul di ruang kelas 5 SD Negeri 4 Indonesia. Adapun pada pagi ini adalah dengan acara satu pembukaan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah, keempat adalah pengambilan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Nani. Kemudian terakhir adalah untuk
Untuk itu, mengawali acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ini acara dapat lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun acara yang kedua adalah doa. Mas waktu ada mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memahaminya sesuai dengan ketentuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu. Ya Allah, selain syukur padamu, ya Allah, segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pada siang hari ini. Ya Allah, jadikanlah acara ini berkah, diberi rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Dan yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah inovasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab. Ya Allah, ya Hafid, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga kami dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikan acara pada hari ini sebagai amal ibadah dan simbol kebersamaan berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para hadirin yang hadir pada siang ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tegudalan. Untuk itu kepada Bapak Agus Setiawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya hormati Bapak Ibu Guru yang mengikuti undangan presentasi pada siang hari ini, dan saya hormati Ibu Ani di mana sebagai JGP Angkatan 10 Kabupaten Gerobokan. Berarti pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana di
hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, kita bisa melaksanakan kegiatan dari pagi sampai siang ini dengan keadaan sehat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah melaksanakan kegiatan hari ini di mana kita diundang Bu Hani untuk mengikuti presentasi kegiatan calon guru pembinanya, yaitu materi diseminasi penerapan budaya positif. Itu mungkin di dalamnya kita akan mengembangkan, Bu Hani akan mengembangkan kepada kita, menularkan kepada kita apa yang didapat dari calon guru pembina tersebut, akan ditularkan kepada kita tentang budaya positif. Mungkin kita bisa membedakan di mana itu hukuman, di mana itu sanksi. Mungkin dengan mengikuti kegiatan tersebut bisa membawa perubahan di sekolah kita, membawa pemikiran kepada kita untuk memajukan dunia pendidikan dari segala hal. Entah itu harus satu perubahan saja, Ibu Hani. Satu perubahan saja kita bisa merubah sekolah kita menjadi lebih baik dari segala bidang dalam hal budaya positif tersebut. Itu selamat mengikuti presentasi pada hari ini, meluangkan waktu selama 1 jam kepada Bu Hani, kita bisa mendengarkan presentasi dari beliau. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya memberikan ke undangan sana. Demikian sambutan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Ani Dewi Nur Aryani SPP. Untuk itu waktu sebelumnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Saya meminta waktunya untuk menyimak, mendengarkan tentang presentasi diseminasi penerapan budaya positif. Topik pembahasan untuk presentasi kali ini yaitu ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma pendidikan. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, etika restitusi. Supaya lebih fokus dalam mengikuti diseminasi hari ini, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Siapa yang mau ngisi? Monggo. Hani. Halo. Hai. Apa kabar? Hai. Bagaimana? Luar biasa. Oke, masih semangat ya untuk hari ini? Masih ya. Tentunya besok itu kan kita hari Minggu ya, bisa kita masih ingat lagu pada hari Minggu ya, kita sambil nyanyi, sambil berdiri, sambil sambil menggerakkan tangan ya, supaya lebih semangat belajarnya. Monggo Bapak Ibu semua berdiri. Oke.
Oke. Ada hari Minggu ku turut ayah ke kota, air manis istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk-dika, 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 suara sepatu kuda. Ya, Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga waktu saya berikan kepada Bu Nani lagi. Terima kasih. Ya, Bu Nani, terima kasih. Sangat luar biasa ya. Di sini menyampaikan materi yang pertama, paradigma filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan pengajaran. Proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini menuntun, bukan menuntut. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sementara pendidikan adalah petani yang berfungsi untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman dengan dipupuk, disiram air, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman. Dalam merawatnya, tentu beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Perawatan jagung tidaklah sama dengan padi. Begitu pula kita menuntun anak. Auditori tidaklah sama dengan anak visual. Maka kita laksanakan asesmen diagnostik awal pembelajaran supaya tidak terjadi malpraktek, Bapak Ibu. Salah diagnosis ibarat dokter salah memberikan resep obat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan untuk menuntun, bukan menuntut. Menuntun kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai pribadi maupun sebagai pribadi sesuai dengan kodratnya. Ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang berdiferensi bertujuan agar anak belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
berbicara tentang profil pelajar Pancasila, tentunya kita sudah paham ya, apalagi yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyanyikan profil pelajar Pancasila? Sepertinya sudah bisa ya. Oh ya, kelas 1 Pak Wal ya. Pak Wal profil pelajar Pancasila apa nih Pak? Semoga Pak. Oke Pak, ke depan Pak, nanti biar diikuti oleh peserta lainnya. Silakan Pak. Pancasila ini ke belakang ini apa? Remaja Coba dipastikan dulu. Kita bersama-sama ya menyanyikan lagu profil pelajar. Jadi sama-sama dari yang pertama dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan besar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah, tenang lagi nih. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan besar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Pak, tepuk tangan buat Pak Pujo. Untuk selanjutnya, setelah memahami dimensi profil pelajar Pancasila, apa yang bisa kita terapkan agar kelas atau sekolah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ini ada jawaban pertama. Konsep ke-1, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan prinsip merdeka belajar tetapi mengedepankan budi pekerti. Dan konsep kedua, memasukkan profil pelajar Pancasila di setiap proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Aksi nyata, beberapa prakarsa perubahan yang telah berhasil diimplementasikan di SD Negeri 4 Waduk Dawan itu diantaranya Alisa, ambil 5 sampah. Terus yang kedua adalah pembiasaan literasi pagi. Kalau di kelas saya literasi paginya itu berbeda-beda setiap harinya. Misalkan literasi pagi yang pertama itu pembacaan Asmaul Husna. Terus di hari berikutnya hari Selasa bisa membaca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Terus yang ketiga bisa membaca buku bacaan yang ada di pojok baca kelas 4. Setiap hari itu pembiasaan literasi pagi itu bisa berganti-ganti sesuai kebutuhan dari guru tersebut. Kalau pembiasaan pagi yang sudah diterapkan di SD
SD Negeri 4 Legodawan itu ini belum sepenuhnya nggih, baru sebenarnya bukan baru mulai nggih, tapi kadang ada kendala juga nggih. Pembiasaan paginya itu tidak setiap hari untuk pembacaan Asmaul Husna. Anak-anak belum hafal, nanti kita bisa meminta bantuan kepada guru agama kita supaya anak-anak diajari untuk membaca Asmaul Husna. Sekarang ya, tentang disiplin positif. Sebutkan satu kata yang terlintas di benak Bapak Ibu saat mendengar kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, kata disiplin apa yang terbenak dalam pikiran Bapak Ibu? Monggo, siapa yang bisa jawab? Oh iya, Bu Hani, taat. Yang berikutnya, tertib. Ada lagi? Ya, coba kita perhatikan. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hiburan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia di sini menurut Diana Gosen dalam buku yang berjudul Restructuring School Discipline itu ada 3. Ada 2 motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu ada 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku disiplin positif murid-murid Anda di sekolah? Siapa yang bisa menjelaskan secara langsung? Monggo. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku disiplin positif murid-murid Anda di sekolah? Ini motivasi perilaku positif. Monggo, ini yang paling mendasari dari ketiga jenis motivasi tadi. Monggo. Untuk motivasi intrinsik yaitu itu adalah sebuah motivasi yang asalnya dari dalam diri kita sendiri. Oke, bahwa kita sadar bahwa semua itu harus dilaksanakan. Itu berarti kita itu sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Berarti kita kalau sudah mempunyai tanggung jawab, berarti kita sudah harus mau melaksanakan sesuatu. Itu yang dimaksud motivasi intrinsik. Itu intrinsik itu dalam diri kita sendiri. Mungkin itu gunanya. Terima kasih nih. Berarti ini menurut Bu Hani, dari ketiga jenis motivasi tadi, yang paling banyak mendasari perilaku disiplin positif murid-murid di sekolah itu yang motivasi intrinsik, menurut saya juga motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Menurut Gosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mari kita lihat perbedaannya. Perhatikan ya, di depan itu ada peraturan dan keyakinan. Ada peraturan dilarang rokok, dilarang masuk bagi yang tidak memakai masker. Terus itu ada batas kecepatan 60 km per jam. Kalau keyakinan itu keyakinan dari peraturan yang sebelahnya itu saya tidak akan merokok karena saya yakin bahwa merokok itu mendatangkan berbagai penyakit. Terus saat pandemi saya selalu memakai masker agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Itu berarti keyakinan. Dia yakin bahwa dengan memakai masker itu merupakan salah satu pencegahan. Terus yang ketiga, saya mengemudikan mobil di bawah 60 km per jam untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan yang lain. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju keselamatan ataupun menghormati orang lain. Ada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya yaitu tentang kesehatan. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, begitu pula adanya penyimpangan perilaku siswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu ada contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru,
mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kesenangan itu bermain humor, antusiasme, tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, apabila kita mengetahui murid kita melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib, mari kita coba lihat kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi. Perhatikan di depan ya, ada yang mau membaca? Silakan Pak Andi. Perhatikan 5 kebutuhan dasarnya. Ibu seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Itu membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini suatu kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang dan semangat. Ini Bu Hari. Itu menurut Pak Andi, itu termasuk Itu menurut saya adalah si Bimo itu cinta dan kasih sayang karena ingin kejar-kejaran dan seru-seruan sama dulu. Si Bimo itu sama geng pendapatnya sama Pak Nandi, yaitu cinta dan kasih sayang, karena dia itu si Bimo itu ingin diperhatikan sama ibu guru, ingin diperhatikan sama ibu guru sehingga mengajak guru untuk bermain-main bersama. Itu berarti dari pusat itu dia berarti untuk perhatikan, berarti dari kebutuhan tadi dia butuh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, diperhatikan. Ini di bawah saya, Mas. Perhatikan yang berikutnya, ini ada kalimat ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini termasuk kebutuhan apa? Siapa yang bisa? Kebutuhan apa, Pak? Cinta dan kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan, ya. Aku pakai jepit rambut baru, kok gak digantek? Berarti dia ingin diperhatikan. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini apa nih? Kebebasan, kesenangan, cinta, dan kasih sayang atau penguasaan. Mau Pak Janji? Apa Pak Janji? Menurut itu kebutuhan apa nih? Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa nih? Aku sebel. Mungkin? Berarti itu apa? Ini.
penguasaan nggih. Harga diri, keinginan untuk dianggap. Di sini itu ibu gurunya itu langsung menjatuhkan, anak tersebut, dia merasa malu. Terus ini Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Menurut apa kasus seperti itu termasuk kebutuhan apa nih yang cocok? Kebebasan. Dia ingin bebas. Sudah dari tadi dari 5 kebutuhan dasar manusia sudah paham semua Nah, terus sekarang kita lanjut tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Di sini ada tabel contoh dari kelima posisi kontrol tadi. Yaitu ada guru berbuat. Yang di sini identitas yang gagal menghindari hukuman, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Itu guru bertindak sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah seperti itu kurang pas kita harus menghindari hukuman yang seperti itu. Terus identitas yang berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Sebagai teman, memberikan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Terus identitas yang berhasil, yang menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus selanjutnya yang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu sebagai penghukum, itu yang harus dihindari. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Kita sudah pas kalau menghukum, kalau sebagai penghukum itu tidak boleh kalau guru sebagai identitas gagal dan identitas sukses. Yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus itu identitas suksesnya, disiplin, ada konsekuensi dan restitusinya. Sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi yang identitas suksesnya itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dan restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang.
Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi, yaitu ada segitiga restitusi, gambarnya seperti itu ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Sisi yang pertama yang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini ajukan pertanyaan. Yang pertama itu membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Ini, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki kesalahan. Yang sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ya, sebaiknya ajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Yang sisi ketiga dari restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaan, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang terakhir nih, kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekali lagi sebagai guru kita tidak menuntut murid tetapi kita menuntun murid sesuai kodratnya. Di penghujung akhir presentasi saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waktu saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi tentang diskriminasi positif. Ini calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Nani untuk kalian. Saya selaku jaga apa yang salah untuk tidak benar.
di apa itu supaya yang bisa terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Novi Prasanti, guru kelas 5 dari SDN 4 Leterdawan, rekan sejawat dari Bu Nani, JKP angkatannya 10. Setelah saya mengamati kegiatan Bu Nani, selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak hal berubah kepada murid. Di antaranya, murid lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan kewajibannya sebagai murid. Demikian dalam belajar, murid lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Bu Nani dan murid menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, sehingga disiplin positif tercipta. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang telah dilakukan oleh Bu Nani. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.